Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mariani dengan NIM 2202 0950 0010 dari kelas PTKA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang infografis yang saya buat untuk materi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang kedua, bagaimana urgensi dan integrasi nasional sebagai salah satu parameter pemersatu dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang keempat, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan untuk mufakat. Yang kelima, bagaimana hakikat instrumentasi dan paradigma demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Yang keenam, bagaimana dinamika histori, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang beradilan. Oke, untuk materi dan poinnya, untuk yang pertama itu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Yang pertama itu bagian A, ada menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Yang B, menanyakan alasan mengapa diperlukan identitas nasional. Nah, di sini nih timbul pertanyaan, yaitu mengapa sebuah bangsa perlu identitas? Terus, apakah bangsa Indonesia sebagai identitas bangsa yang benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa? Terus, apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu bisa hilang? Terus, bolehkah kita meniru identitas orang lain? Apa yang terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Terus di bagian C ada menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Ada secara historis, secara sosiologis, dan secara politik. Terus yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Yang bagian E ada mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Untuk untuk keduanya, bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada yang bagian A, menelusuri konsep urgensi integrasi nasional. Yang pertama ada makna dari urgensi nasional, jenis integrasi. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Yang keempat, integrasi versus disintegrasi. Yang B, menanyakan alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Pertanyaannya diantaranya, apakah integrasi bisa berarti pembauran dan penyatuan? Terus, apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apa saja yang diintegrasikan itu? Terus ada mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu berintegrasi? Dan adakah contoh-contoh negara yang telah mampu melakukan integrasi? Bagian C adalah menggali sumber histori, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Di sini ada perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, terus perkembangan pengembangan integrasi di Indonesia. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan
tantangan integrasi nasional. Nah, di sini ada dinamika integrasi nasional di Indonesia, terus ada tantangan dalam membangun integrasi. Yang bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Untuk bab 3-nya, bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang NKRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama di sini ada menelusuri konsep urgensi konstitusi dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bagian B, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Yang bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bab 4, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersimbau pada kedaulatan rakyat dan kemusyawaratan untuk mufakat. Di sini bagian A ada menelusuri konsep urgensi, harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang B menanyakan alasan mengapa diperlukan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologi, politik tentang harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. Terus ada di sini ada sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik. Bagian D membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama ada agama, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat. Keempat, pertahanan dan keamanan. Untuk bab 5, bagaimana hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945. Di sini ada penelusuran konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yaitu ada apakah demokrasi itu 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, pemikiran tentang demokrasi Indonesia, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Bagian B menanyakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Di sini ada contoh pertanyaannya, itu mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok orang partai yang melalui pemilu hak menguras suara rakyat untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang bagian C menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama itu ada sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Yang ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Untuk yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Itu ada yang satu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Yang bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama ada kehidupan demokrasi yang kita kembangkan. Yang kedua, kehidupan demokrasi itu penting. Peranan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Oke, untuk bab ke-6, bagaimana dinamika histori konstitusional, sosial, politik,
struktural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Di bagian A, ada menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Yang B, menanyakan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terus ada yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Oke, baik, cukup sekian dari saya tentang penjelasan infografis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.